25. Saya Ibu Fatika dari absen 2. Saya Erina Sagini Faiza dari absen 11. Saya Malika Kasasila dari absen 23. Data merupakan sekumpulan fakta, kejadian, atau objek yang dapat dilihat, diukur, dan disimpan dalam format tertentu. Nah, kalian tahu nggak sih analisis data itu apa? Analisis data adalah tahapan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penyimpulan menjadi informasi spesifik yang dapat dimengerti dan dipahami sebagai dasar kajian untuk menentukan kebijakan atau tindakan selanjutnya. Data dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif mencakup data reduction, organization, dan interpretation. Sedangkan data kuantitatif mencakup metode korelasi, metode komparatif, metode deskriptif, metode survei, dan metode ex post facto. Dan yang terakhir, metode true experiment. Lalu, berdasarkan skala pengukurannya. Yang pertama ada data nominal, yaitu data yang dikelompokkan atau cluster berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua ada data ordinal, diperoleh dengan pengelompokan data berdasarkan urutan peringkat dan hubungan antar data. Yang ketiga ada data interval, dapat diperoleh melalui mekanisme pengukuran, misalnya pengukuran skor ujian, pengukuran tes IQ, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada data rasio, diperoleh dari hasil pengukuran seperti skala, jarak, panjang, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data primer, dilakukan secara langsung pada objek penelitian, misalnya melalui interview dan kuesioner pada individu, organisasi, konsumen, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada data sekunder, dilakukan secara tidak langsung, misalnya berdasarkan referensi jurnal dan data penelitian terlebih dahulu. Yang terakhir berdasarkan bentuk dan penyimpanannya. Yang pertama ada data analog, yaitu data yang dibawa oleh sinyal dalam bentuk gelombang kontinu berdasarkan frekuensi dan amplitudo. Yang kedua ada data digital. Data digital memiliki format dalam pulsa listrik dengan besaran 0 dan 1 high voltage dan low voltage yang dikenal dengan istilah sinyal disket. Dampak perkembangan digital. Pertama, perkembangan teknologi komputer. Pada awalnya, proses perhitungan masih menggunakan metode manual. Namun, pada perkembangannya, perhitungan sudah menggunakan alat bantu berupa mesin untuk mempercepat prosesnya sehingga lebih efisien, ringkas, dan cepat. Komputer yang awalnya berfungsi sebagai alat hitung kemudian berkembang menjadi suatu mesin yang memiliki beragam fungsi. Kedua, kewargaan digital. Populasi orang dalam satu wilayah yang melakukan interaksi dan hubungan sosial yang memungkinkan terjadinya komunikasi aktif secara langsung yang memberikan manfaat sebagai wujud ide atau gagasan yang disampaikan melalui media kepada orang lain. Kedua, membentuk sebuah komunitas dengan kesamaan visi, misi, persepsi, serta tujuan. Ketiga, terciptanya aliran informasi yang dapat diakses secara baik. Model komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu pertama ada direct atau langsung, komunikasi bertatap muka. Kedua, indirect, tidak langsung, media bantuan seperti telepon, SMS, atau surat. Ketiga, komunikasi digital, media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Telegram. Cara terjadinya komunikasi digital, pertama, adanya pengirim dan penerima data. Kedua, adanya data atau informasi yang ditransmisikan. Ketiga, pengguna mampu menggunakan teknologi atau platform yang ada. Keempat, memiliki perangkat keras digital seperti gadget atau komputer. Kategori warga digital, yaitu memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan norma dan etika. Ciri-cirinya memberikan dampak positif bagi orang lain. Kedua, bertanggung jawab atas perilaku saat menggunakan teknologi. Dan yang ketiga, menghindari hal-hal negatif dan berkontribusi secara bermanfaat. Yang ketiga, dampak positif dan negatif teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi memberikan efek positif dan terdapat potensi ancaman seperti radiasi gelombang elektromagnetik berdampak buruk bagi kesehatan. Yang B, kejahatan cyber atau cybercrime, contohnya pencurian data, peretasan akun, dan ransomware. Yang C, pelecehan atau cyber harassment dan cyberbullying. Yang terakhir ada frauding atau penipuan. Dampak negatif dapat diklasifikasikan dalam dua macam, yaitu bidang teknologi informasi seperti rutin mengupgrade OS dan aplikasi pendukung, menerapkan kombinasi password yang aman,
aktivasi dan update sistem firewall, tidak sembarangan terhubung ke WiFi gratis, tidak mengakses konten di situs terlarang, dan yang terakhir, tidak memberikan informasi atau data pribadi serta waspada phishing. Lalu ada perbaikan kualitas SDM atau sumber daya manusia. 1. Memupuk rasa sosial dengan tenang rasa dan saling menghormati. Yang kedua, hindari unggahan data pribadi ke media sosial. Yang ketiga, mengatur setting pertemanan, privasi, dan informasi publik di media sosial. Selanjutnya, etika komunikasi digital, yaitu menggunakan prinsip fakta. Yang pertama, faktual, asli, kesantunan, tenggang rasa, dan analis. Yang keempat ada lisensi karya cipta digital. Yang pertama ada buy atau attribution, NC atau non-komersial, ND atau no derivatives, SA atau share alike. Yang kelima, HKI memiliki pengertian cerdas, berpikir logis, sistematis, dan cepat. Potensi kecerdasan manusia yaitu ada IQ, intelligence quotient, SQ, spiritual quotient, dan IQ, emotional quotient. Lisensi keamanan produk software. Yang pertama ada commercial license, open source license, dan trial license. HKI digolongkan menjadi dua, yaitu hak cipta atau copyright. Yang kedua, hak kekayaan industri seperti hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit, hak rahasia dagang. I just had to let you know you're She a happy baby, she